Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letika Sari, NIM A1A32264. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum benda dalam hukum perdata. Pertama yaitu ada definisi benda dan hukum benda. Nah, pengertian benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditemukan dalam Ketentuan Pasal 499 yang menyatakan bahwa menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Nah, dalam sistem hukum perdata juga ada pengertian benda sebagai objek hukum yang tidak hanya meliput benda yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera, tetapi juga benda yang tidak berwujud, yakni hak-hak atas benda yang berwujud. Pertama, ada definisi benda dan hukum benda, di mana pengertian benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditemukan dalam Ketentuan Pasal 499 yang menyatakan bahwa menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Selain pengertian tersebut, benda dapat berarti bermacam-macam, yaitu yang pertama ada benda sebagai objek hukum, terdapat pada pasal 500 KUHP Perdata. Yang kedua ada benda sebagai kepentingan di dalam pasal 1354 KUHP Perdata. Yang ketiga ada benda sebagai kenyataan hukum pada pasal 1263 KUHP Perdata, dan yang terakhir yaitu benda sebagai perbuatan hukum terdapat pada pasal 1792 KUHP Perdata. Yang kedua yaitu ada pengaturan hukum benda, di mana hukum benda diatur dalam buku 2 KUHP Perdata. Nah, hukum benda adalah seluruh aturan hukum yang mengatur tentang benda. Pengaturan tersebut pada umumnya meliputi konsep benda, pembedaan macam-macam benda, dan hak-hak kebendaan. Pengaturan hukum benda menggunakan sistem tertutup, yang artinya orang tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang sudah diatur dalam undang-undang. Hukum benda bersifat memaksa, yang artinya harus dipatuhi, dituruti, dan tidak boleh disampingkan dengan mengadakan ketentuan baru mengenal hak-hak kebendaan menurut Abdul Qadir Muhammad 2019. Kemudian ada kualifikasi jenis benda. Benda dapat dikualifikasi menjadi beberapa jenis menurut arti pentingnya dalam hubungan dengan perbuatan hukum terdapat hadap benda. Pada umumnya ada 7 kualifikasi benda menurut Abdul Qadir Muhammad 2019. Ketujuh kualifikasi benda tersebut yaitu yang pertama, benda berwujud dan tidak berwujud. Yang pertama yaitu benda berwujud dan tidak berwujud, di mana arti penting kualifikasi ini terletak pada cara penyerahannya. Penyerahan benda berwujud bergerak dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan. Penyerahan benda berwujud tak bergerak dilakukan dengan balik nama. Yang kedua yaitu benda bergerak, di mana benda bergerak menurut sifatnya adalah benda yang dapat dipindahkan. Pada pasal 509 KUHP Perdata, misalnya kursi, meja, buku, atau ternak. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Pada pasal 511 KUHP Perdata, misalnya hak pungut, hasil atas benda bergerak, hak pakai atas bergerak, saham perusahaan, dan piutang. Kemudian ada benda tidak bergerak, di mana benda tidak bergerak ini menurut sifatnya adalah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan. Misalnya tanah dan segalanya yang melekat di atasnya, seperti gedung dan perpohonan. Benda tidak bergerak ini karena tujuannya adalah benda yang diletakkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu. Misalnya mesin-mesin yang dipasang pada pabrik, tujuannya untuk dipakai tetap dan tidak berpindah-pindah.
Yang ketiga yaitu benda dipakai habis dan tidak dipakai habis. Benda dipakai habis ini dimana apabila dibatalkan akan mengalami kesulitan dalam pemulihan pada keadaan semula. Nah, penyelesaiannya adalah harus diganti dengan benda lain yang sejenis dan senilai. Contohnya benda dipakai habis adalah beras, roti, dan kayu bakar. Kemudian benda tidak dipakai habis dimana apabila dibatalkan tidak begitu mengalami kesulitan pada pemulihan dalam keadaan semula karena bendanya masih ada dan dapat diserahkan kembali. Misalnya, pembatalan jual beli televisi, kendaraan bermotor, atau perhiasan emas berlian. Yang keempat, yaitu benda sudah ada dan akan ada. Kualifikasi ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan utang atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan utang dan perjanjian yang objek bendanya dapat menjadi batal apabila pemenuhannya itu tidak memungkinkan dilaksanakan sama sekali. Terletak pada pasal 1320, unsur ketiga KUHP Perdata. Yang kelima yaitu benda dalam perdagangan dan luar perdagangan. Benda dalam perdagangan yaitu benda yang dapat diperjualbelikan dengan bebas dan dapat diwariskan kepada ahli waris. Kemudian benda luar perdagangan yaitu tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Contohnya masjid, gereja, jalan raya, benda. Yang keenam yaitu benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Di mana benda dapat dibagi yaitu presentasi yang dapat dilakukan secara sebagian demi sebagian. Misalnya 1 ton beras dapat dibagi tanpa mengubah arti dan sifatnya sebagai beras. Kemudian benda yang tidak dapat dibagi yaitu dalam perjanjian yang objeknya benda tidak dapat dibagi, pemenuhannya presentasi tidak mungkin dapat dilakukan sebagai demi sebagian, tetapi harus secara utuh. Misalnya presentasi seekor sapi untuk membajak sawah tidak dapat dibagi menjadi separuh sapi yang diserahkan sekarang dan separuh lagi diserahkan kemudian. Jika seekor sapi diparuh, namanya bukan seekor sapi lagi dan tidak berarti lagi untuk membajak sawah. Kemudian yang terakhir yaitu benda terdaftar dan tidak terdaftar. Yaitu benda terdaftar di mana dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya sehingga mudah dikontrol pemiliknya, pengaturannya terhadap ketertiban umum, kewajiban pemiliknya untuk membayar pajak, dan kewajiban masyarakat untuk menghormati hak milik orang lain. Contohnya, benda terdaftar adalah kendaraan bermotor, tanah, bangunan, kapal, perusahaan, hak milik intelektual, telepon genggam, dan pemancar radio televisi. Kemudian ada benda tidak terdaftar. Benda tidak terdaftar. Nah, benda tidak terdaftar disebut juga benda tidak atas nama. Umumnya, benda bergerak yang tidak sulit pembuktian pemiliknya karena berlaku asas yang menguasal dianggap sebagai pemiliknya. Selain itu, tidak begitu berpengaruh atau berbahaya bagi ketertiban umum bagi pemiliknya untuk membayar pajak. Contohnya adalah alat-alat keperluan rumah tangga, pemakaian sehari-hari, perhiasan, berlian, sepeda, dan hewan peliharaan. Nah, selanjutnya yaitu ada hak kebendaan, di mana hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Menurut Prof. L.J. Van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda. Kekuasaan langsung berarti bahwa terdapat sesuatu hubungan yang langsung antara orang-orang yang berhak dan benda tersebut. Adanya hak
kebendaan yang merupakan hak memberi wewenang kekuasaan langsung kepada pemegang hak atas suatu benda tertentu dapat dipertahankan terhadap siapapun. Nah, hak kebendaan utama meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak gadai, hak hipotek, dan hak tanggung jawab. Hak kebendaan merupakan kekuasaan yang absolut yang diberi hukuman pada subjek hukum untuk menguasai suatu benda secara langsung, di mana atau di tangan siapa objek benda itu berada, menurut Naufal 2024. Nah, sifat-sifat hak kebendaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu Dorit the Sweet, yang berarti hak kebendaan mengikuti bendanya di mana atau di tangan siapa benda tersebut berada. Yang kedua yaitu mutlak atau absolut. Yang ketiga bisa dipertahankan oleh siapa saja. Kemudian ada hak-hak kebendaan dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu hak kebendaan sempurna, yaitu hak milik. Hak milik menurut undang-undang merupakan hak yang terkuat dan terpenuhi serta merupakan hak yang turun-menurun. Yang kedua yaitu hak kebendaan yang terbatas, yaitu hak kebendaan lainnya selain hak milik seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak membuka tanah, hak sewa, dan lain sebagainya. Kemudian ada hak kebendaan yang memberikan jaminan atau tentang jaminan jika dengan sistem fidusia untuk benda bergerak, maka telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan tentang jaminan benda tidak bergerak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dan gadai atau PAN. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yaitu hak milik dan bezit. Pada dasarnya, hak kebendaan atau hak atas benda dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Nah, hak kebendaan yang memberi kenikmatan ini yaitu hak dari subjek hukum dan menikmati suatu benda secara penuh. Nah, hak kebendaan ini dibagi menjadi dua, yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri, misalnya hak atas tanah yang kesemuanya diatur dalam UU PA, yang sedangkan yang diatur dalam KUH Perdata misalnya hak milik atas benda yang bergerak, benda yang bukan tanah, atau benda bergerak atau benda yang bukan tanah. Kemudian ada hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain, misalnya hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, hak memungut hasil, dan hak pengelolaan atas tanah yang kesemuanya diatur dalam UU PA. Yang kedua yaitu hak kebendaan yang memberikan jaminan, di mana jaminan yaitu harta yang ditempatkan bangunan untuk membayar atau kesanggupan atas suatu kewajiban. Pada dasarnya, jaminan-jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaminan material atau kebendaan, yang dimana jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diahlikan. Kemudian yang kedua yaitu jaminan intermaterial atau perorangan, yang dimana jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu hanya dapat dipertahankan tetap terhadap debitor tertentu terhadap harta kekayaan debitor umumnya. Kemudian ada asas-asas kebendaan. Menurut Endah Anggraini 2017, di dalam hukum benda dikenal beberapa asas, yaitu asas sistem tertutup, di mana artinya bahwa hak-hak atas
benda bersifat limitatif, yaitu orang atau pihak tidak boleh mengadakan hak kebendaan kecuali yang sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian ada asas mengikuti bendanya, yaitu hak kebendaan selalu mengikuti bendanya kemana dan di tangan siapapun benda itu berada. Kemudian ada asas publisitas, di mana asas ini hanya berlaku untuk benda tetap atau tanah dalam memperoleh bukti yang kuat atas kepemilikan melalui pengumuman yang dilakukan oleh Badan Pertahanan setempat atas akta peristiwa perolehannya berdasarkan akta yang dibuat oleh pejabat pembukaan akte tanah. Dan ada asas spesialitas, di mana ketentuan mengenai hak kebendaan yang disebut secara jelas wujud, batas, letak, luasnya dalam hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan lain-lainnya dalam pembebanan hak tanggungan disebut secara tegas beberapa besar jumlah hutang yang dijamin oleh benda tetap. Kemudian ada asas perlekatan, di mana terdapat dalam bangunan dan tanahnya yang ada di atasnya merupakan suatu kesatuan dengan tanah, maka hak atas tanah dengan sendirinya atau demi hukum meliputi juga bangunan dan tanah yang ada di atasnya. Kemudian ada asas pemisahan horizontal, di mana kepemilikan hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi juga pemikiran bangunan dan tanahnya yang ada di atasnya. Kemudian asas totalitas, di mana hak kepemilikan dapat diletakkan terhadap objeknya secara total. Dengan kata lain, hak itu tidak dapat diletakkan hanya untuk bagian-bagiannya dari bagian benda itu. Misalnya, pemilik sebuah bangunan dengan sendirinya juga pemilik atas kusen, jendela, pintu, dan lainnya dari bangunan itu. Dalam ada asas hukum pemaksa, di mana hukum pemaksa artinya berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disampaikan oleh para pihak. Kemudian ada asas dapat dipindah tangan, di mana menurut para perdata tidak semua hak kebendaan dapat dipindahkan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Dan ada asas individualitas, di mana objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual yang merupakan kesatuan. Kemudian ada asas mengenai sifat perjanjian, yang dimana asas bahwa hak kebendaan mempunyai sifat benda, yang dimana hak yang melekat atas benda itu berpindah apabila bendanya itu diserahkan kepada yang memperoleh hak benda. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.